Pria itu melemparkan 2 batang pancing ke tanah. Kamu tebak, kucing ini akan makan yang mana dulu? Boruna tanpa ragu memilih yang kanan. Karena yang itu jelas lebih besar dari yang kiri. Mendengar ini, pria itu tersenyum licik. Dan memilih kiri sebagai keputusannya. Namun sebelum mengungkapkan jawabannya, dia meminta kedua orang itu bertaruh dengan jiwa mereka. Ucapan ini membuat Boruna merasa jijik. Di matanya, lawan itu hanya seorang yang aneh. Kemudian dengan tidak sabar ia menyetujui permintaannya. Dan kucing mulai bertindak pada saat itu juga. Pertama-tama, ia berlari cepat ke kanan. Namun tiba-tiba berubah arah di tengah jalan. Menggigit daging di kiri, lalu di kanan. Dengan begitu, Boruna kalah dalam taruhan. Dan pria itu dengan santai meminta taruhannya. Hal ini membuat Boruna bingung sekali. Bagaimana cara memberikan jiwa ini? Tapi dalam 1 detik 70, seorang pengganti mencuri jiwanya. Jotaro mencoba menghentikan pria itu. Namun diberitahu bahwa sudah terlambat. Begitu dia mati, maka jiwa Polnareff juga akan lenyap. Tidak ada detak jantung, dia mati, Polnareff mati. Kemudian pengganti mulai meremas jiwa Polnareff. Bersamaan dengan usahanya, dia menepuk. Jiwa Polnareff tiba-tiba berubah menjadi sekeping chip. Saat itu pria itu baru mengungkapkan identitasnya. Dia adalah salah satu bawahan Dio, Darby. Penggantinya bernama Kartu Osiris. Dapat mencuri jiwa orang yang kalah judi. Dan kucing tadi juga dipeliharanya. Abdul yang mengetahui kebenaran marah. Dia tidak menyangka lawannya adalah penipu. Namun hati Darby tetap tenang. Bahkan bangga bisa menipu. Bagi Darby, orang yang tidak bisa melihat tipuan pantas ditipu. Meskipun Abdul ingin menghancurkannya. Namun lawan memegang barang bukti. Dia harus tetap mengikuti perintahnya. Tujuan Darby adalah bertaruh dengan semua orang. Hingga dia menguras jiwa mereka semua. Melihatnya sombong sekali. Joseph di sampingnya menjadi marah tak karuan. Dia meletakkan gelas di atas meja. Lalu menuangkan bir ke dalamnya. Terakhir, dia melemparkan koin di atas meja. Dia ingin bermain permainan ketegangan dengan Darby. Mereka saling melemparkan koin ke dalam gelas bergantian. Pihak yang membuat minuman tumpah dianggap kalah. Darby dengan senang hati setuju dengan taruhan ini. Namun sebelum itu, dia ingin memeriksa perlengkapannya. Setelah memastikan semuanya benar, perjudian resmi dimulai. Namun yang mengejutkan adalah, Darby memilih untuk langsung meletakkan 5 koin. Dia dengan hati-hati membawa koin ke atas gelas. Kemudian, dia meletakkan koin saat yang tepat. 2,5 detik kemudian, permukaan air mulai bergetar. Sayangnya, akhirnya tidak ada yang tumpah. Ini membuat Joseph terkesan. Namun itu belum cukup membuatnya takut. Kemudian, dia meletakkan 1 koin di permukaan air. Di sampingnya, Jotaro melihat melalui mata serainya. Orang tua itu ternyata menambahkan kapas di antara jari dan koin. Cairan yang diperas meningkatkan total minuman. Saat dia meletakkan koin, dia yakin ini adalah koin terakhir. Jika meletakkan 1 lagi, pasti akan tumpah. Saat itu, Darby sudah berkeringat banyak. Dia mulai dengan makan sepotong coklat untuk meredakan emosinya. Kemudian, dengan alasan silau sinar matahari, dia berjalan ke belakang gelas. Permainan ini terlalu mudah. Joseph tidak pernah terbayangkan. Dalam situasi yang sangat ekstrim seperti ini. Lalu, Rabi masih bisa meletakkan 1 koin. Di sampingnya, Jotaro mengatakan dia tidak curang. Star Platinum tidak menyadari tindakannya yang curang. Sekarang Joseph tidak lagi tenang. Dia benar-benar tidak bisa memahami mengapa. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk berpikir. Rabi sudah mendorongnya untuk melanjutkan. Joseph gemetar saat mengambil koin. Tekanan besar membuatnya bernapas terengah-engah. Bahkan setelah 2,5 menit, dia tidak berani meletakkannya dengan sembarangan. Tiba-tiba, jiwanya ditarik keluar oleh Stan. Ternyata dia sudah mengakui kekalahan di dalam hatinya. Itulah sebabnya jiwanya ditarik keluar oleh Stan. Akhirnya, keduanya melihat dia berubah menjadi sekeping chip. Jotaro juga tidak pernah membayangkan kakeknya akan kalah. Barulah saat dia mengambil gelas, dia menyadari. Di bawahnya ternyata ada sepotong coklat. Inilah alasan mengapa Labi bisa menambahkan 1 koin lagi. Dia sudah merancangnya sebelum memeriksa alat. Terkena sepotong coklat yang sulit terdeteksi. Menyebabkan gelas miring pada sudut tertentu. Hal ini akan membuat orang mengira sudah mencapai batas. Setelah coklat mencair, permukaan air akan kembali datar. Dengan begitu, bisa menambahkan 1 koin lagi. Dan alasan dia makan coklat untuk meredakan suasana hati. Sebenarnya dia sedang menunggu waktu coklat mencair. Ambillah kartu remi ini. Mari kita tentukan pemenangnya dengan kartu remi. Jotaro. Sangat menarik. Kartu remi adalah salah satu keahlian judi terbaik saya. Mereka benar-benar akan menggunakan kartu remi. Kemampuan judi orang ini bahkan lebih hebat dari Joseph. Setengah pintu, setengah mulut. Terlalu berbahaya. Setengah pintu. Aku tahu. Meskipun dia tidak menggunakan kekerasan, tapi dia adalah musuh yang paling berbahaya yang pernah saya temui. Namun, sampai pada titik ini, tidak ada pilihan lain selain bertaruh. Pria itu hanya membagikan kartu dengan santai. Kemudian, jari-jarinya langsung patah oleh bintang platinum. Ternyata Jotaro menyadari bahwa dia sedang curang. DRB seolah-olah membagikan kartu sesuai urutan.
Namun sebenarnya dia selalu memberikan kartu kedua kepada lawan. Kartu paling atas selalu diberikan ke dirinya sendiri. Sehingga dia berhasil mendapatkan 3 kartu 10. Biasanya di dunia perjudian, orang yang ketahuan curang harus dipotong jari. Tindakan Jotaro dianggap sebagai belas kasihan. Agar DRB tidak memiliki kesempatan untuk curang lagi, Jotaro memutuskan untuk meminta anak kecil di kejauhan untuk membagikan kartu. Hal ini membuat DRB juga harus serius. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan terhadap jiwa Joseph dan Polnareff? Tidak disangka DRB membagi 2 jiwa menjadi 6 bagian. Setiap taruhan selain membayar taruhan dasar, juga memerlukan chip yang sesuai untuk melanjutkan permainan judi. Jotaro dengan tegas bertaruh nyawanya sendiri. Dan dia pun mendapatkan 6 chip sebagai imbalannya. Permainan judi segera dimulai. Aturan kali ini adalah setiap orang mendapat 5 kartu. Dan ada kesempatan untuk menukar kartu sekali. Siapa punya kartu terbaik akan menang. Di awal permainan, DRB memilih untuk menukar 2 kartu. Sedangkan Jotaro memilih untuk menukar 3 kartu. Ketika melihat ekspresi rumitnya, DRB segera menyimpulkan bahwa Jotaro tidak memiliki kartu bagus. Maka dengan tegas menambahkan 1 chip. Jotaro tanpa ragu ikut. Kemudian keduanya membuka kartu. Jotaro memiliki sepasang 8 dan sepasang 9. Sedangkan DRB memiliki sepasang J dan sepasang Q. Jelas DRB yang menang. Dengan bangga, dia meraih chip ke dalam pelukannya. Sementara Jotaro tetap tenang. Dengan santai meletakkan chip dan meminta putaran berikutnya. DRB dengan senang hati menyetujuinya. Dalam sekejap, 5 kartu dibagikan di meja mereka. Ketika DRB membuka kartunya, ternyata ini kartu yang sangat bagus. Dia dengan antusias meminta untuk menukar kartu. Namun Jotaro duduk diam di kursi. Akhirnya dia tidak melihat kartu dan menolak untuk menukar. Keputusan ini membuat DRB terkejut. Namun kata-katanya selanjutnya membuat DRB terkejut. Jotaro bertaruh dengan 3 chip terakhirnya. Bahkan jiwa Abdul di sampingnya juga dipertaruhkan. Meskipun Abdul bingung dengan kepercayaan diri Jotaro. Namun dia tahu bahwa Jotaro pasti memiliki alasan. Maka tanpa ragu ia mempertaruhkan jiwa sendiri. Awalnya DRB masih ragu. Namun ketika melihat kartu yang ditukar adalah K, kepercayaan dirinya kembali. Ternyata selain pemain kartu, semua orang di sini adalah kaki tangan DRB. Di sini semua orang adalah teman DRB. Siapapun yang membagikan kartu, Jotaro selalu mendapat kartu jelek. Dalam kondisi yang pasti menang. DRB bertaruh semua chip tanpa ragu. Karena chip Jotaro tidak cukup. Dia bahkan menyarankan bertaruh jiwa Kakyoin. Awalnya dia pikir Jotaro akan takut dengan tawaran ini. Tapi tidak disangka dia langsung setuju dengan tawaran itu. Setelah itu, Star Platinum dengan cepat menyulut sebatang rokok. Adegan ini sekali lagi membuat DRB ketakutan. Kecepatan Star Platinum begitu cepat. Dia curiga Jotaro telah mengganti kartu secara diam-diam. Itulah sebabnya dia begitu yakin. Melihat tumpukan chip di meja, tekanan mental yang besar membuat DRB sesak napas. Dia menatap kartu di tangannya tanpa berkedip. Dia menyadari hanya ada 3 kombinasi kartu yang bisa menang. Jotaro tidak mungkin bisa menyusun kombinasi tanpa melihat kartu. Lagi pula, meskipun kecepatan Star Platinum sangat cepat, tidak mungkin untuk mengganti 5 kartu di bawah matanya. Jadi dia yakin Jotaro pasti hanya menggertak. Pada saat dia bersiap untuk membuka kartu, Jotaro tiba-tiba menghentikan dan menyatakan ingin menaikkan taruhan. Yang ditambahkan adalah jiwa ibuku. Nani. Tidak terduga Jotaro bertaruh nyawa ibunya. Dia meminta Dio untuk menambahkan sesuatu dengan nilai yang sama. Itu adalah rahasia stand Dio. Ucapan ini membuat Dio ketakutan sekali lagi. Jika dia mengungkapkannya, dia pasti akan mati. Ini berarti dia bertaruh nyawanya kali ini. Dio berlutut di tanah sambil terengah-engah. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Akhirnya, dengan dorongan dari Jotaro, dia bertekad untuk melanjutkan taruhan. Namun kata-kata tercekat di tenggorokannya dan tidak bisa diucapkan. Dan dalam waktu singkat 2 menit setengah, kumis dan rambutnya menjadi putih dalam sekejap. Dalam sekejap dia pingsan karena ketakutan. Pada saat yang sama, jiwa Joseph dan Polnareff juga kembali ke tubuh aslinya. Sepertinya Dio sudah menyerah dalam pertaruhan. Abdul langsung melihat kartu bawah lawannya. Langsung periksa kartu bawah Jotaro. Hasilnya, ternyata kartunya buruk. Ternyata Jotaro tahu betul kecepatan bintang platinum. Tidak mungkin curang di depan Dio. Maka dia bertaruh segalanya dengan keyakinan bertaruhnya. Tidak disangka dia menang taruhan. Dan Dio menjadi paranoid karena ketakutan. Jiwa yang dikumpulkannya juga kembali ke asalnya. Ayo, semua orang, mari kita main mahjong bersama. Catur Cina juga seru, melempar dadu juga seru. Meskipun pada akhirnya pasti saya yang menang. Dio, Osiris, keluar dari permainan. Pria itu sebenarnya ingin naik taksi meninggalkan bandara. Siapa sangka, detik berikutnya. 2 karami lebih dulu. Dengan sombongnya, dia naik mobil Hall Horse. Dia mendekat dan mengolok-oloknya. Bagaimana Horus bisa membiarkan mereka? Dia memberikan sebutir kacang kepada mereka begitu sampai. Kemudian dia melemparkan sebuah kotak ke dalam mobil. Lalu memberitahu sopir untuk menuju hotel.